Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Oh, selamat siang. Oh tidak, karena semangat kita masih pagi. Jadi semangat pagi Bapak Ibu guru hebat. Oke. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini kita semua dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan diseminasi budaya positif. Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah. Yang kedua, salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, dan semoga kita termasuk umatnya di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu guru hebat di sini yang juga saya hormati, marilah kita buka acara ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk mempersingkat waktu, acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah Dasar Waldasari kepada Bapak Sukirman MPD. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat yang Maha Luhur. Rahmat serta salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu guru yang saya hormati, Bapak peserta guru penggerak yang saya hormati, alhamdulillah kita pada hari ini tengah melaksanakan seminar sebagai tugas dari guru penggerak dengan tema diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan pada kegiatan ini kita sebagai guru dan bapak kepala sekolah mengikuti acara ini dengan seksama dan dalam keadaan tertib, dan mudah-mudahan berhikmah untuk kita pelaksanaan seminar yang disampaikan oleh Bapak Guru Penggerak. Dengan segala kerendahan hati, mudah-mudahan berhikmah untuk kita kegiatan ini dan bermanfaat untuk dunia pendidikan khususnya di kecamatan kita dan khususnya lagi di SD Negeri Waldasari. Dengan segala hormat, mudah-mudahan kegiatan ini diikuti dari awal sampai akhir. Rupanya sambutan dari saya sebagai kepala sekolah SD Negeri Waldasari dengan segala permohonan maafnya. Terima kasih atas perhatiannya. Dengan cukup saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan sambutan untuk acara diseminasi budaya positif hari ini. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dade Herdani SPD. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada Mbak Ibu MC yang telah memberikan waktunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, izinkan kami memaparkan materi yang akan saya sampaikan, yaitu diseminasi budaya positif dalam tugas aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Sebelum ke materi, izinkan kami memperkenalkan nama terlebih dahulu ya.
Seperti yang telah kita ketahui, nama saya dari Hendani, guru kelas di SDN Wandasari, Kecamatan Pancatengah, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk materi yaitu tentang mewujudkan budaya positif di sekolah. Ibu-ibu, bapak ingin kaku untuk penerapan budaya positif di sekolah. Saya rasa bapak ibu sudah lebih mengenal bahkan daripada saya, karena budaya positif ini seringkali dilaksanakan di sekolah masing-masing bapak dan ibu. Selanjutnya untuk materi ada dua, yaitu pengertian budaya positif dan cara mewujudkan budaya positif. Kita awali dengan pengertian budaya positif. Budaya positif bisa dikatakan sebagai implementasi penerapan kebiasaan yang dilakukan masyarakat dalam keseharian sehingga memberikan dampak baik bagi kehidupan lainnya. Segala bentuk kesalahan dan pelanggaran diselesaikan dengan mengutamakan nilai-nilai kebajikan. Di lingkungan sekolah, budaya positif tercipta saat adanya keharmonisan antar warga sekolah guna mewujudkan kegiatan belajar mengajar dan aktivitas yang bertumpu pada kebahagiaan dan keselamatan. Untuk budaya positif yang kita selaku guru kita fokuskan ke lingkungan sekolah saja. Budaya positif tercipta saat adanya keharmonisan antar warga sekolah. Kita akan bawahi keharmonisan antar warga sekolah itu meliputi: satu, hubungan antar guru dengan guru; dua, hubungan antar guru dengan siswa, ataupun yang ketiga, hubungan antar siswa dengan siswa, bahkan bisa hubungan sekolah dengan luar lingkungan sekolah sekitar. Bapak Ibu, perlu diketahui budaya positif itu lebih fokusnya kita sebagai guru harus memberi teladan kepada siswa kita di sekolah. Budaya positif kita ciptakan dengan menciptakan suasana yang positif di sekolah, baik itu terutama guru antar guru dengan guru, harus saling membantu, saling belajar, saling menghormati, saling sapa, saling senyum, saling salam, memberi salam. Itu merupakan jenis-jenis budaya positif yang sering kita laksanakan di sekolah. Bahkan jika di sekolah Bapak Ibu, misalkan ada guru yang datang ke sekolah, dari mulai datang ke sekolah sampai pulang sekolah tidak pernah keluar misalkan dari kelas, tidak ada interaksi sama sekali dengan guru yang lain, berarti itu budaya positifnya atau situasinya patut dipertanyakan apakah kondusif atau tidak. Karena kita selayaknya guru itu harus saling bekerjasama, tidak akan bisa berdiri sendiri, harus gotong royong untuk mewujudkannya di sekolah. Lanjut, yang kedua ialah cara mewujudkan budaya positif. Kami bagi dalam beberapa tahapan. Yang pertama ialah tanamkan nilai kebajikan. Yang kedua, bangun motivasi intrinsik. Wujudkan disiplin positif. Penuhi kebutuhan dasar murid sebagai manusia. Buat keyakinan kelas. Sebagai guru, pilih posisi kontrol yang tepat. Hilangkan hukuman dan penghargaan. Yang terakhir ialah lakukan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah dan perilaku siswa. Ini adalah bagian-bagian dari cara mewujudkan budaya positif. Sudah siap dibahas? Siap. Masih nomor 1, yaitu tanamkan nilai kebajikan. Nilai kebajikan ialah nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia
yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu sebagai payung dan fondasi kita berperilaku. Untuk nilai kebajikan sebetulnya banyak sekali ya, ada 6 institusi atau 6 organisasi yang mengusung nilai kebajikan. Namun kita sebagai pendidik, kita mengambil nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan tujuan pendidikan kita sebagai pelajar yang ingin membuat anak yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, di mana yang dalam profil pelajar Pancasila itu meliputi ada 6, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri, yang ketiga gotong royong, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bernalar kritis, yang keenam kreatif. Ini apabila siswa sudah tertanam profil pelajar Pancasila seperti ini, maka akan dikatakan siswa yang sudah sempurna, sukses, yang kita berikan. Karena ini sudah mewakili karakter siswa dari profil pelajar Pancasila. Selanjutnya ada bangun motivasi intrinsik. Menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan bahwa ada 3 motivasi manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini merupakan 3 motivasi manusia, sama seperti kita ya. Motivasi yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita konteskan ke siswa bisa dikatakan melakukan sesuatu itu hanya untuk menghindari hukuman. Itu biasanya sifatnya sementara, dan juga hukuman itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Selanjutnya yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dari dalam diri manusia itu, dalam diri siswa akan jadi apa jika saya melaksanakannya misalkan. Karena di otaknya hanya ada imbalan hadiah. Terutama kita di kelas jangan dibiasakan memberikan hadiah ke siswa, karena kedepannya mereka akan selalu di benaknya selalu menuntut, Bu, apa hadiahnya kalau diberi tugas? Maka selamanya akan begitu. Jadi itu kalau bisa dihilangkan, karena motivasi anak ketika ingin mendapat hadiah itu motivasi eksternal dari luar, ekstrinsik disebutnya. Motivasi dari luar hanya sifatnya sementara. Setelah mendapat imbalan, motivasinya akan hilang, ya kan? Akan hilang motivasinya karena dia sudah merasa puas. Selanjutnya yang ketiga ialah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Untuk yang nomor 3, ini merupakan motivasi intrinsik, dengan cara kita sebagai guru menanamkan motivasi tersebut kepada siswa dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Kemudian nanti ada pembahasan tentang keyakinan untuk siswa. Selanjutnya yang ketiga ialah wujudkan disiplin positif. Disiplin positif adalah bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Ini disiplin positif itu ternyata kontrolnya ada di diri sendiri. Jadi semua manusia itu kontrolnya tidak boleh dikuasai oleh orang lain, harus motivasi intrinsik, dengan artian kontrolnya ada di diri sendiri. Begitupun dengan anak, dibiasakan kita menumbuhkan karakter supaya anak
bisa mengontrol dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kemudian ada tujuan dari disiplin positif ialah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Intinya harus tanamkan kebiasaan pada anak supaya anak setelah mendapat kebiasaan dilakukannya akan menjadi sebuah karakter. Setelah menjadi sebuah karakter, maka akan tercipta budaya yang positif di sekolah. Selanjutnya ada penuhi kebutuhan dasar siswa. Ini secara umum ya. Secara umum kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama ialah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga kebutuhan akan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Yang keempat ada kebebasan atau diberi kesempatan untuk memilih. Yang kelima kebutuhan dasar manusia itu yaitu kesenangan. Dari kelima kebutuhan dasar manusia ini untuk kita terapkan di sekolah atau kita laksanakan, karena anak harus mendapat 5 kebutuhan, tapi di sekolah itu kita hanya 4 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh siswa di sekolah. Mengingat kebutuhan untuk bertahan hidup itu sifatnya umum di rumah, kemungkinan sebagian besarnya itu di masyarakat ya. Anak ketika di dalam kelas, ketika kita contohkan ada anak yang misalkan mengganggu temannya atau selalu berbicara ketika selalu bertanya atau selalu mengganggu teman, intinya mas kontelan rencangan anak termasuk kebutuhan akan kasih sayang ya. Jadi jangan kita abaikan, kita rangkul, kita layani dengan sebaik mungkin. Kemudian ada penguasaan dan pengakuan atas kemampuannya. Misalkan anak-anak seperti ini biasanya ketika setelah mengerjakan tugas suka ada yang bertanya, Bu, gimana Bu dengan pekerjaan saya? Bagus bukan? Tapi itu merupakan anak butuh penguasaan, butuh pengakuan atas kemampuannya. Kita layani, jangan menjawab yang tidak positif. Bagus, lebih baik tingkatkan. Itu kemungkinan yang akan menguatkan dirinya. Kemudian diberi kebebasan. Anak juga butuh kebebasan, diberi pilihan. Misalkan kita di kelas, anak-anak, kita akan belajar di mana atau belajar apa? Saya ingin belajar pakai infopus, Pak. Saya ingin belajar olahraga, misalkan. Saya ingin belajar di luar. Kita layani sesuai keinginan siswa supaya siswa nantinya akan belajar dan kebutuhan kesenangannya akan terpenuhi kalau kita layani dengan keinginan siswa tersebut. Lanjut, yang seterusnya ialah buat keyakinan kelas. Nah ini keyakinan kelas tersebut ini adalah sebagai pengganti dari tata tertib ya. Kalau dulu ada tata tertib sekolah, kalau sekarang ada keyakinan kelas. Tata tertib sekolah itu sifatnya dari satu arah ya, dibuat oleh sekolah, dibuat oleh guru, kemudian ditanamkan aturannya kepada siswa. Itu biasanya tata tertib itu mengandung konsekuensi ya, atau ada hukumannya. Kemudian untuk keyakinan kelas, cara membuat keyakinan kelas ialah dengan kesepakatan antar siswa dengan guru di kelas. Pengertiannya ialah pedoman perilaku siswa yang merupakan hasil musyawarah dan kesepakatan bersama antar siswa dan guru. Jadi untuk membuat keyakinan kelas itu harus berdasarkan kesepakatan dengan siswa. Jadi kita berunding di kelas, siswa diajak untuk bermusyawarah dalam membuat keyakinan kelas.
Adapun kriteria keyakinan kelasnya ialah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Lebih abstrak dalam artian fleksibel ya, bisa digunakan untuk satu poin, bisa digunakan untuk beberapa peraturan misalkan. Yang kedua ialah keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Universal itu umum, tidak memandang ras, suku, agama dan lain-lain, itu berlaku untuk semua. Yang ketiga ialah pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, itu sudah pasti. Yang seterusnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Ini keyakinan kelas supaya mudah diingat oleh anak. Keyakinan kelas tidak boleh terlalu banyak, karena di sana ada nilai-nilai kebajikan yang harus dipatuhi. Ini merupakan contoh keyakinan kelas yang saya buat di sekolah, yang nanti di Zoom ya. Seterusnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Aturan-aturan yang biasa dilaksanakan di sekolah. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini bisa direvisinya oleh kita sebagai guru keyakinan. Apabila ada yang misalkan kurang ini, kita revisi, kita print kembali keyakinan kelas supaya anak-anak lebih nyaman dalam belajar. Karena di dalam keyakinan itu ada nilai-nilai kebajikan, nilai positif ya. Jadi anak-anak akan tertanam nilai kebajikannya untuk mempertanggungjawabkan hasil musyawarahnya. Kira-kira seperti itu. Ini adalah merupakan contoh keyakinan kelas, kemungkinan di kelas tinggi ya, di kelas tinggi. Di kelas 6 misalkan, kami meyakini bahwa sangat penting menghormati orang dan barang yang dimilikinya. Ini poin 1 itu nilai kebajikannya ialah menghormati. Jadi anak bakal tertanam kata menghormati. Kemudian kami meyakini bahwa kami mampu jadi murid yang mandiri, jujur dan bertanggung jawab. Itu adalah nilai kebajikannya, mandiri, jujur, dan bertanggung jawab. Kami meyakini bahwa kebersamaan dan bergotong royong melahirkan kasih sayang. Kami meyakini bahwa kebersihan kelas dan sekolah adalah kunci kenyamanan kami berada di sekolah. Selanjutnya ialah sebagai guru, pilih posisi kontrol yang tepat. Ini adalah 5 posisi kontrol yang biasa kita laksanakan di sekolah, yaitu yang pertama ialah posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Yang kelima ialah posisi kontrol sebagai manajer. Bapak Ibu guru yang hebat, kira-kira dari kelima posisi kontrol ini, posisi kontrol mana yang sering Bapak Ibu laksanakan di sekolah? Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Penghukum, pembuat rasa bersalah, penghukum, maka beraneka ragam ya, karena di sekolah itu berbeda-beda. Ada sebagai teman, ada juga sebagai pemantau. Baik, kita uraikan satu persatu ya. Untuk posisi penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, perkataan. Kemudian orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Untuk posisi penghukum biasanya guru menggunakan nada yang tinggi ya, nada tinggi
seperti galak pada kasus itunya. Nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk atau menghardik. Ini untuk posisi kontrol penghukum. Nanti ada efeknya ya, kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif jika kita menggunakan posisi kontrol penghukum. Ini efeknya akan berakibat fatal ya, ketika anak akan marah dan mendendam atau bersifat agresif, terutama di sekolah tingkat SMA ya. Kemungkinan kita menghukum anak SMA itu kemungkinan anaknya akan merasa marah, dendam, bahkan bisa merusak kendaraan si guru tersebut. Karena berdasarkan pengalaman banyak sekali yang seperti itu ya, karena akibat dari posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian contoh kata-katanya posisi penghukum ialah ini kata-katanya harus galak yang harus tegas, karena posisi penghukum itu seperti mata melotot. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Seperti itu. Patuhi aturan saya. Kamu harus saja salah. Itu merupakan contoh kata-kata posisi sebagai penghukum ya. Guru seperti ini senantiasa percaya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia sendiri. Kekeh, biasanya egois, seperti orang egois seperti itu. Selanjutnya ada posisi kontrol tipe pembuat rasa bersalah. Yang kedua, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, nada suara pelas, halus, sedih, bahasa tubuh, merapatkan dada ke anak, lesu. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Murid akan tertekan seperti ini, yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri ataupun orang lain. Kadang-kala sikap tipe kontrol pembuat rasa bersalah ini lebih berbahaya dari sikap kontrol sebagai penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam diri murid ya. Murid akan menahan perasaannya, jadi tidak terungkapkan. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri sendiri. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ini bahaya dari teori motivasi kontrol sebagai tipe pembuat rasa bersalah. Contoh kalimatnya kalimat yang sangat memelas, seperti ini ya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, maka anak akan merasa terkejut dengan perkataan ibu. Kemudian mereka akan merasa down, karena tidak bisa berkata-kata lagi. Maka ini akan biasanya efeknya anak akan murung, memisahkan diri dari kelompoknya. Ini efek dari pembuat rasa bersalah. Selanjutnya, tipe guru sebagai teman. Tipe guru sebagai teman ataupun posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positifnya ini guru akan lebih dekat dengan anak, itu positif sebagai teman. Kemudian nada suara ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Itu sisi positifnya. Murid akan akrab dengan guru itu karena hal negatifnya dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu
si anak tersebut, maka si anak tersebut akan kecewa. Murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia bisa merasa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Ini efeknya akan ketergantungan terhadap guru tersebut, Bapak Ibu, kalau kita menggunakan teori kontrol sebagai teman. Karena pengalaman dulu waktu saya di SMA dulu, saya sering misalkan membuat pelanggaran, dipanggil oleh guru. Nah, di guru-guru tersebut ada satu orang yang mungkin waktu itu menggunakan teori sebagai teman. Karena saya ketika dipanggil ke ruang kantor, misalkan waktu SMA dulu oleh guru, saya sering ditolong oleh guru tersebut. Ya udah, saya yang ambil alih Pak ke temannya. Biar saya yang tangani. Setelah ditangani oleh dia, saya disuruh kembali ke kelas. Itu merupakan kemungkinan dia menggunakan teori sebagai teman. Tapi ketika saya tidak ditolong oleh si bapak itu, karena si bapak kemungkinan nggak ada, saya akan kecewa. Kemana si bapak itu dulu kan? Itu kan kemungkinannya anak akan merasa ketergantungan terhadap guru tersebut. Efeknya akan merasa kecewa. Kemudian contoh kalimatnya ialah, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan karena merasa keakrabannya lebih. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu. Kamu ini sambil tersenyum-senyum. Ayo bantulah demi bapak ya. Itu merupakan kata-kata teori kontrol sebagai teman. Selanjutnya ada lagi yang keempat, yaitu teori kontrol sebagai pemantau. Biasanya sebagai pemantau berarti memantau atau mengawasi ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Posisi pemantau memiliki nada suara datar, biasa-biasa aja, bahasa tubuh yang formal. Biasanya posisi pemantau itu nada suaranya datar, tidak tinggi, tidak rendah, namun ada konsekuensi yang sudah disepakati antara guru dan siswa. Misalkan seperti ini, contohnya di kelas misalkan ada anak yang terlambat. Kenapa kamu terlambat? Nadanya datar. Kenapa kamu terlambat? Maaf Pak, saya bangunnya kesiangan. Nah, konsekuensinya apa? Misalkan seperti itu. Nah, di sini ada peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa yang telah kita sepakati misalkan? Di sini ada contoh dialog ya. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Ya paham Pak, saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat. Posisi seperti ini akan membuat anak tertekan. Dengan teori sebagai pemantau akan membuat anak tertekan dan juga gurunya akan capek karena pada jam istirahat harus menunggu siswa yang sedang mengerjakan tugasnya yang tugas susulan. Gurunya juga akan merasa capek harus menunggu anak tersebut. Untuk teori yang selanjutnya ialah teori sebagai kontrol sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi sewaktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka
atau mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang menjadikan murid kita sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Jadi posisi tipe kontrol sebagai manajer itu merupakan kontrol yang terakhir, di mana cara dalam pelaksanaannya dibuat kita semua misalkan ada anak yang melanggar ya, ada anak yang melanggar, jangan kita hakimi di tempat itu, kita panggil anak tersebut ke dalam ruangan kantor atau ruangan apa, kita berbicara empat mata. Jangan sekali-sekali menghakimi di depan siswa yang lain, karena efeknya siswa tersebut akan merasa down ya, akan merasa malu dan efeknya. Kita panggil ke ruangan kantor misalkan, kita buat bukan dialog dengan siswa. Kemudian selanjutnya itu contoh kalimat yang ada di kontrol manager ialah apa yang kita yakini. Kita kembali ke keyakinan kelas yang telah dibuat bersama-sama. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ya, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk mendapat atau mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke dalam kelompoknya dengan lebih baik dan karakter yang lebih kuat. Jadi tujuannya untuk manajer itu supaya anak tertanam di dalamnya menjadi membuat kontrol dirinya sendiri ya. Selanjutnya ini merupakan ini merupakan diagram atau tabel dari teori kontrol yang 5 tadi ya. Ini merupakan identitas penghukum dan pembuat rasa bersalah, termasuk ke kategori identitas yang negatif ya Bapak Ibu. Kemudian yang identitas sukses itu ialah identitas termasuk identitas yang perilaku kontrol sebagai teman, pemantau dan manajer. Adapun hasilnya di bawah itu hasilnya seperti ketika kita menggunakan identitas sebagai penghukum ialah anak akan berontak. Ketika kita menggunakan posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, anak akan menyembunyikan atau menyangkal ya. Kemudian perilaku kontrol yang ketiga ialah sebagai teman, anak hasilnya akan ketergantungan. Kemudian posisi kontrol sebagai pemantau, anak akan menyesuaikan bila diawasi. Nah, ini posisi kontrol sebagai manajer ini merupakan menguatkan diri atau wataknya, menguatkan karakter si anak. Bapak Ibu, biasa di sekolah kita menggunakan teori kontrol seperti ini. Namun apabila teori kontrolnya kita tidak sesuai, kita boleh membuka mata untuk berani merubah apa yang telah kita yakini. Selanjutnya adalah yang ketujuh ialah hilangkan hukuman dan penghargaan, karena hukuman dan penghargaan efeknya akan sangat beragam ya, seperti berlaku hanya untuk jangka waktu pendek, karena penghargaan itu biasanya dalam jangka waktu pendek. Setelah dia mendapatkan penghargaan, dia akan merasa puas, maka motivasinya akan hilang. Kemudian penghargaan tidak efektif, merusak suatu hubungan. Ketika di kelas kita kasih penghargaan ke anak si A misalkan, maka si B akan merasa iri ya, maka merusak suatu hubungan, nantinya akan balut lagi. Kemudian akan menurunkan kualitas anak, karena biasanya ketika kita mengirim hadiah,
anak akan berlomba-lomba tanpa mengetahui kualitas hasil yang anak kerjakan tersebut. Yang penting beres pertama dapat hadiah. Itu motivasi, karena motivasinya dari luar. Kemudian mematikan kreativitas sama dan dengan menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mengukur, menyulitkan anak memiliki motivasi intrinsik, menyulitkan anak akan tidak mudah untuk mendapatkan motivasi intrinsik karena biasa di otaknya itu hanya ada motivasi dari luar misalkan. Yang selanjutnya ialah lakukan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah anak. Dian Nikolson dalam bukunya menerangkan bahwa sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Ini adalah contoh dari segitiga restitusi atau tahapannya. Tahapan dari segitiga restitusi ialah yang pertama ialah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi untuk teori kontrol segitiga restitusi dengan keyakinan kelas itu menyatu ya Bu. Ketika kita melaksanakan teori segitiga restitusi, maka kita terlebih dahulu membuat keyakinan kelas dulu. Kemudian selanjutnya ini langkah atau teori kontrol ya. Langkahnya yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ada 3 langkah. Selanjutnya ini adalah contoh dialog segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan di sekolah ya. Kemungkinan tidak terbaca ya. Area menstabilkan identitasnya ini di sini. Di sini, kemudian di awal, biasa di awal, kemudian validasi tindakan yang salah itu contohnya seperti kamu pasti mempunyai alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Itu seperti contoh validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan kelas seperti ini ya. Contohnya ialah keyakinan apa yang telah kamu langgar saat kejadian tersebut misalkan. Ini contoh dialog cara menerapkan segitiga restitusi ya. Kemudian yang terakhir terima kasih. Mudah-mudahan dengan pemaparan atau pembahasan tentang budaya positif Bapak Ibu guru di sekolah menjadi tergerak, kemudian bergerak dan bisa menggerakkan untuk mau berubah tentang pandangan dunia pendidikan. Seperti itu ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dada yang sudah menyampaikan pemaparannya. Kemudian selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan kepada Bapak Ibu guru di sini yang memiliki pertanyaan atau misalnya memberi masukan terkait dengan materi ini, saya persilahkan kepada 2 penanya saja ya Pak ya. 2 penanya saja. Oke baik, silakan Bu Nona. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyimak pemaparan materi dari yang telah Bapak sampaikan, terutama dalam penerapan budaya positif di sekolah, pasti mengalami kesulitan. Karena mengingat kebiasaan yang kita biasa terapkan di sekolah itu sangat jauh dengan apa yang telah tadi Bapak paparkan ya. Nah, yang jadi pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi kesulitan dalam penerapan budaya positif di sekolah? Itu pertanyaannya mungkin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Satu lagi.
untuk dimari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak Guru yang sudah mengajukan pertanyaan. Selanjutnya akan dijawab langsung oleh Bapak dari HKM. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah bertanya ya. Untuk pertanyaan yang pertama ialah bagaimana cara mengatasi kesulitan dalam penerapan budaya positif di sekolah, mengingat kebiasaan kita yang jauh ya, dari materi yang kita bahas. Karena kita dalam penerapan budaya positif itu terutama dalam teori kontrol ya, kita sering melakukan dalam kontrol yang kalau menurut ini kita kategorikan gagal ya, salah. Karena kita sering menggunakan teori kontrol penghukum jujur ya. Saya juga sebelum mengenal materi ini, saya sering menggunakan teori kontrol sebagai penghukum, pemantau, semuanya itu yang bersifat anak akan merasa tertekan ya. Untuk kedepannya kita mencoba saja ya. Kita coba dengan teori kontrol sebagai manajer ya, karena kontrol manajer ini akan menguatkan karakter anak. Ini pasti membutuhkan waktu yang tidak akan instan begitu saja. Kita tahapan demi tahapan terus dilaksanakan, karena anak perlu penguatan karakter, karena anak harus mendapat motivasi intrinsik dari dirinya sendiri dengan sering kita laksanakan teori sebagai manajer. Karena di dalam manajer itu ada nilai-nilai kebajikan yang harus disepakati, harus diyakini oleh si anak tersebut. Kita mencoba saja ya, daripada tidak mencoba, kita laksanakan di sekolah masing-masing. Barangkali berhasil atau tidaknya itu membutuhkan waktu yang tidak akan instan. Coba saja dengan penerapan budaya positif, karena untuk untuk pembiasaan budaya positif pastilah dilaksanakan di sekolah kita. Sering dilaksanakan untuk pembiasaan budaya positif. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menerapkan atau melaksanakan segitiga restitusi. Bapak Ibu, sebelum menerapkan segitiga restitusi itu jangan lupa membuat dulu keyakinan kelas. Keyakinan kelas seperti ini ya. Ini merupakan keyakinan kelas yang telah saya buat. Ini merupakan ini tidak baku ya, bisa ditinjau ulang, bisa ditinjau kembali. Caranya bagaimana? Kita di dalam satu ruangan kelas dengan siswa, kita bercurah pendapat dulu ya, curhat misalkan. Anak-anak supaya belajar kita efektif atau nyaman, kita harus melakukan apa misalkan, kita harus bagaimana, maka anak akan menjawab, akan memunculkan ide. Misalkan terkait kesiangan Pak, datang kita simpulkan, berarti datang ke sekolah tepat waktu. Jadi nilai kebajikannya saya buat berkomitmen ya, berkomitmen. Kemudian melaksanakan tugas pikir itu saya dari anak-anak biasanya itu yang muncul di benaknya. Saya kategorikan itu termasuk gotong royong ya, nilai kebajikannya. Ketika anak tidak melaksanakan tugas pikir, maka anak akan melanggar keyakinannya, yaitu tentang nilai kebajikan, tentang gotong royong. Kemudian setelah kita membuat keyakinan kelas, nah ketika ada anak yang melanggar peraturan atau melanggar di sekolah ya dengan perilakunya, maka kita panggil misalkan ke ruangan yang sepi ya. Kita membuat segitiga restitusi itu dengan berdialog dengan siswa tersebut empat mata seperti yang telah tadi. Ini contoh dialognya seperti ini. Tadi saya ini kan kasusnya si anak mengganggu temannya yang sedang belajar. Kita perhatikan di kelas. Nanti setelah istirahat kita panggil ke kantor misalkan. Kenapa kamu tadi mengganggu anak yang teman kamu yang di sebelah kamu misalkan. Ini segitiga restitusinya ini kita buat dengan
identitas dulu. Dari yang pertama ialah identitas seperti ini, Bu. Tadi Bapak perhatikan kamu waktu pembelajaran di kelas, kamu mengganggu Rehan, teman sebangkumu ya. Iya Pak, saya tadi mengganggunya, saya niatnya bercanda saja Pak. Itu sudah merupakan identitas, merupakan menstabilkan identitas. Kemudian kita lanjut ke tahap yang kedua, misalkan ingin memvalidasi tindakan yang salah. Ini seperti dialognya seperti ini. Pasti kamu memiliki alasannya, seperti ini. Pasti kamu memiliki alasan mengapa kamu tidak tadi mengganggu Rehan pada saat pembelajaran di kelas. Iya Pak, saya mengganggunya karena Rehan tidak mau diajak bicara, misalkan. Itu sudah masuk ke memvalidasi tindakan yang salah ya. Kamu boleh saja misalkan berbicara dengan rekan-rekan di sekolah, tapi kalau tidak direspon, anak yang lain tidak mau berbicara apalagi dalam keadaan misalkan belajar, itu tidak boleh misalkan. Kemudian untuk dalam keyakinan kelasnya ada dialog yang seperti ini. Apakah kamu masih ingat tentang keyakinan kelas yang telah kita buat bersama-sama waktu lalu? Iya Pak, misalkan bisa mengingat dan menyebutkan keyakinan kelas mana yang kamu sudah langgar. Si anak akan kembali mengingat keyakinan kelas yang telah disepakatinya. Keyakinan kelas mana atau nilai kebajikan mana yang telah dia langgar. Misalkan, maaf Pak, saya melanggar peraturan dengan tidak menghormati teman, misalkan seperti itu. Kemudian langkah kamu, misalkan setelah meyakininya, kamu akan apa terhadap teman kamu. Misalkan saya akan meminta maaf kepada teman saya dan tidak mau mengulangi perbuatannya lagi. Mungkin seperti itu, karena antara segitiga restitusi, kemudian keyakinan kelas dan teori kontrol itu saling berhubungan. Seperti itu kira-kira Bapak bisa dipahami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, dari awal sampai akhir sudah selesai. Sepertinya Bapak Ibu di sini sudah merasa ngantuk, jenuh. Baik Ibu Bapak, sebelum saya tutup ada beberapa hal yang akan saya tambahkan, bahwa sehebat apapun teori, sekeren apapun motivasi, jika tidak dilakukan maka tidak akan berarti. Kemudian tugas kita sebagai guru adalah bukan lagi tangan di atas dengan menunjuk anak harus seperti apa, tapi mengajak. Tangan kita di bawah merangkul anak. Karena sejatinya kata Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu yang harus dilakukan guru adalah menghamba kepada murid. Saking kita harus menempatkan murid itu di tempat yang tepat, memposisikan diri sebagai jiwa pendidik yang tepat, maka kita tugasnya adalah menghamba pada murid. Kemudian seperti slogan guru penggerak, kita meskipun Bapak Ibu di sini belum jadi guru penggerak dan mudah-mudahan nanti selanjutnya daftar, tapi semoga kita menjadi tergerak. Setelah tergerak bisa bergerak dan bisa menggerakkan yang lain. Karena hebat sendiri itu biasa, kalau hebat bersama baru luar biasa. Begitu Bapak Ibu, mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon beri